Kisah akan berfokus kepada Zhang Tinji yang kini memutuskan untuk hidup normal jauh dari keributan dan hal-hal yang membahayakan keselamatan dirinya. Dimulai dari menemui seorang agen yang menjadi bosnya saat menjadi preman, ia berpamitan ingin berhenti menjadi pembunuh bayaran untuknya. Si bos pun menyayangkan hal itu karena Zhang Tinji memiliki kemampuan yang luar biasa. Tapi bagi dirinya tidak masalah karena dia sudah memiliki orang baru yang merupakan jebolan film Ong Bak, yaitu Tony. Setelah itu Zhang Tinji hidup normal dengan memiliki sebuah ruko yang menjadi kediamannya saat ini bersama anaknya. Ia pun selalu mengantar barang-barang kepada pemesan di setiap harinya, apalagi hari itu adalah hari ulang tahun anaknya. Ia pun tidak lupa untuk membelikan anaknya sebuah hadiah. Di sisi lain, kita akan mengenal seorang wanita bernama Nana. Saat itu ia terlilit hutang akibat ketagihan narkoboy kepada si bos muda bernama Chow Jisao. Ia pun diminta untuk menelpon seseorang yang bisa membayar hutangnya saat itu. Hingga akhirnya datang seorang wanita bernama Julia yang merupakan adik dari pacarnya saat ini. Julia membayar hutangnya tapi tidak termasuk bunga yang membuat Chow Jisao marah dengan mengerahkan anak buahnya untuk menangkap mereka berdua. Tapi beruntung sekali Zhang Tinji melewati wilayah itu, apalagi saat Chow Jisao menendang kado untuk anaknya yang membuat dia marah dan menghajar mereka semua. Kejadian tersebut langsung ditangani polisi bernama Pai, tapi kaptennya ini polisi yang mata duitan. Hingga akhirnya mereka semua dibebaskan termasuk Julia yang merupakan keluarga marga Ju, terkecuali Zhang Tinji yang harus diinterogasi terlebih dahulu sebelum dia bisa bebas. Akibat kejadian itu Zhang Tinji melewatkan waktu makan steak bersama anaknya. Karena si pemilik restoran bernama Owenda Pidston telah menutup tempatnya meskipun tidak jadi makan steak, ia pun masih bisa membuat anaknya tersenyum dengan sebuah kado Batman meski sudah rusak akibat keributan di siang tadi. Papa, mau Dan kita akan diperkenalkan dengan sebuah organisasi mafia bernama Zhang Li yang merupakan organisasi besar di Hong Kong di mana Chow Jisao adalah adik dari si bos besar bernama Jun, kita sebut saja si bos besar. Saat itu si bos mencurigai adanya seseorang yang melakukan penggelapan dana, lebih tepatnya korupsi lah. Ia pun memberikan pelajaran karena orang yang tak bisa dipercaya maka tidak pantas memiliki kedudukan. Dan bukan itu saja, si bos besar juga ingin menghentikan bisnis gelap yang sudah lama berjalan menjadi bisnis putih. Meski tidak ada jaminan mendapatkan kesuksesan seperti bisnis hitam, tapi setidaknya bisnis yang bersih, jauh dari ancaman masuk penjara dan peperangan seperti rutinitas mereka sebelumnya. Kembali ke Zhang Tinji di ruko, kini dirinya mendapatkan masalah saat ruko miliknya dibakar Jisao bersama Ma Qingsang akibat dirinya menyelamatkan Julia di hari kemarin. Meski sudah digembok dari luar, Zhang Tinji masih bisa lolos dengan meledakan freezer yang bertuliskan Coca-Cola dengan cairan warna ungu. Ia pun bersikeras melarikan diri dari sana dan beruntung sekali saat dirinya bertemu dengan Julia untuk menitipkan anaknya agar dirinya bisa mengalahkan musuh-musuh yang mengejarnya saat itu. Ia pun memanjat bangunan-bangunan di sana untuk menghindari serangan musuh dan mempermudah dirinya untuk mengalahkan mereka semua. Selesai dari sana, ia kembali mencari Julia dan anaknya, tapi tiba-tiba ya, Tony si Ong Bak muncul yang memang telah disewa Ma Qingsang dari si agen untuk melawan Zhang Tinji
tapi tetap saja Tony harus mengakui kehebatan Zhang Tinji karena Tony masih satu level di bawah Zhang Tinji. Setelah itu Zhang Tinji membawa anaknya ke rumah sakit karena terluka cukup parah akibat tertimpa reruntuhan di ruko tadi, dan kejadian itu sampailah kepada si bos besar saat ajudannya memberitahukannya bahwa Cao Jisao telah membuat keributan. Meski Zhang Tinji telah melaporkan kasus pembakaran tadi, polisi tidak bisa menindaklanjuti kasus tersebut karena si bos besar telah menyogok si kapten agar Cao Jisao tidak ditangkap karena ada cuan, maka Anda aman. Akibat ruko yang menjadi rumah bagi Zhang Tinji telah hancur, Julia pun membawa mereka berdua untuk bertemu kakaknya yang merupakan bos dari tempat hiburan di Hong Kong. Dia bernama Lau Zhao, kita sebut saja si bos bar. Julia pun meminta izin untuk membawa Zhang Tinji tinggal di rumahnya karena dia pernah menolongnya bersama Nana yang membuatnya kini menjadi incaran Cao Jisao. Setelah itu Zhang Tinji tinggal di rumah Julia, di mana dia sangat merenungi masalah yang menimpanya, apalagi saat anaknya ngelindur kebakaran yang membuatnya murka dengan menyerang markas Cao Jisao dan membakarnya kembali sebagai rasa balas dendam dari dirinya. Akhirnya, Zhang Tinji bekerja di bar si bos bar sebagai imbalan dari dirinya tinggal di rumah adiknya, di mana dia melihat sebuah pemandangan yang tidak biasa ia lihat, hanya berisikan pemuda-pemudi yang menghibur dirinya dengan minum-minum alkohol di bar tersebut. Akibat markas Cao Jisao dibakar, dirinya sangat marah untuk membunuh Zhang Tinji. Namun langkah tersebut harus terhenti karena masalah yang dia buat akan mempengaruhi organisasi Zhangli, dan seperti kita ketahui, si bos besarlah yang bertanggung jawab atas keributan yang dia buat. Akhirnya, si bos besar menemui Zhang Tinji di bar tempat ia bekerja dan memberikan cek sebagai ganti rugi ruko miliknya. Ia pun menolak karena dia juga telah membakar markas Cao Jisao. Cao Jisao pun sangat emosi karena dirinya menganggap si bos besar telah meremehkannya. Ia pun meminta ikut bisnis yang makin sang jalankan saat ini, yaitu jualan narkoboy. Di sisi lain, Zhang Tinji diajak minum amer oleh si bos bar yang saat itu menceritakan jika dirinya pernah membaca berita bahwa Zhang Tinji ahli Wing Chun, bahkan berani menantang duel kepada Ip Man. Maka dari itu, ia pun ingin mengetes kemampuan Wing Chun miliknya, tapi Zhang Tinji tidak menggunakan Wing Chun-nya karena saat ini dia sudah tidak butuh Wing Chun lagi. Setelah sebelumnya gagal memberikan anaknya makan steak, kali ini Zhang Tinji mengajak anak dan keluarga Julia untuk makan-makan di sana, di mana dia berterima kasih kepada si bos bar yang sudah mau menerimanya meskipun dirinya adalah orang yang tak dikenal sekalipun. Hal tersebut membuat anaknya bahagia, apalagi saat dibawakan kue ulang tahun oleh Owen Davidson yang menggunakan sebuah gelang Batman. Wah, happy banget. Kembali ke Cao Jisao yang kini mulai berjualan narkoboy di kawasan bar, di mana Zhang Tinji mencurigai itu, apalagi saat dirinya melihat orang yang sedang menghisap narkoboy itu. Ia pun menghajar salah satu kurir yang berjualan dengan sistem ranjau dan memberitahukan hal tersebut kepada si bos besar bahwa Cao Jisao terlibat bisnis narkoboy. Dan kita akan mengetahui bandar narkoboy sebenarnya, yaitu Mr. Owen Davidson yang sangat cerdik dengan menyembunyikan narkoboy di balik freezer daging miliknya. Saat Ma Qingshan dan Cao Jisao menemuinya di restoran steak, ia menjelaskan bahwa dirinya hanya bekerja dengan satu orang yang terbaik, maka dari itu Cao Jisao membunuh sahabatnya sendiri
untuk bisa bekerja sama dengan Mr. Owen Davidson. Admire you. Like you. Kembali ke bar, saat Nana menghibur para tamu di bar itu, ia merasa mau muntah akibat minum terlalu banyak. Ia pun tak sengaja menemukan satu paket narkoboy yang pada saat itu anak buah Chow Ji-sao memergokinya dan dianggap Nana mencuri barangnya. Hingga akhirnya Nana diperlakukan Chow Ji-sao dengan tidak manusiawi dan harus tewas secara tragis di tempat itu. Si bos besar mengajak Chow Ji-sao bertemu dan meminta untuk menghentikan bisnis yang dijalaninya saat ini. Ia pun menolak karena sudah memiliki pengikut yang begitu banyak. Tapi tiba-tiba, ya, Zhang Tinji bersama si bos bar datang untuk balas dendam atas kematian Nana, di mana mereka berdua membantai seluruh orang yang ada di sana. Tapi saat Zhang Tinji ingin membunuh Chow Ji-sao, si bos besar menghalanginya hingga terjadi sebuah perkelahian di antara mereka berdua, di mana si bos besar menggunakan sebuah pedang yang sangat tajam, bahkan lebih tajam dari silet RCTI. Pada akhirnya, pertempuran berakhir saat si bos besar memotong tangan Chow Ji-sao sebagai bayar hutang atas kematian Nana. Meski seharusnya nyawa dibayar nyawa, mereka berdua menerima hal itu asalkan narkoboy bisa diselesaikan saat ini. Setelah itu kita akan melihat si bos bar bersama Zhang Tinji mengobrol bahwa mereka berdua ingin memiliki kehidupan yang normal dan jauh dari keributan, tapi tetap saja masalah terus berdatangan dengan sendirinya. Di sisi lain, Owen Davidson mengundang polisi yang mata duitan untuk melakukan sebuah tugas, yaitu menyingkirkan pahlawan Cina yang mengganggu bisnisnya tersebut. Akhirnya, si bos bar dijebak oleh si kapten polisi tersebut dan membawanya ke sebuah tempat yang sudah Owen Davidson siapkan, di mana kita akan melihat si bos bar dihajar habis-habisan dengan kondisi masih diborgol dan harus mati di tempat tersebut. Atas kematian kakaknya, Julia sangat emosi, tapi Zhang Tinji berusaha menenangkannya bahwa dirinya lah yang akan membalaskan dendam. Di sisi lain, si bos besar juga menemui agen untuk membunuh bandar narkoboy yang sudah meresahkan penduduk Hong Kong, yaitu Owen Davidson. Kembali ke Zhang Tinji yang saat itu berhasil memergoki para kurir yang akan memindahkan barangnya. Ia pun membawa barang tersebut kepada Owen Davidson hingga terjadi sebuah perkelahian di antara mereka berdua, di mana Zhang Tinji sangat kewalahan untuk melawan jebolan pemain Smackdown tersebut. Wing Chun, Zhang Tinji. Akhirnya, Zhang Tinji kembali menggunakan jurus Wing Chun setelah sekian lamanya ia tidak menggunakan Wing Chun. Ia pun berhasil membuat Owen Davidson kerepotan, bahkan saat dia ingin melakukan gerakannya, Zhang Tinji berhasil membalikannya dengan gerakan 6-9 milik Rey Mysterio. Setelah itu, polisi datang untuk menyelamatkan Owen Davidson, tapi tetap saja barang bukti telah didapatkan Zhang Tinji yang membuat si kapten harus ditangkap karena telah melindungi bandar narkoboy. Owen Davidson juga berusaha kabur dari sana saat polisi sedang sibuk di lokasi barusan, dan beruntung sekali Tony sudah standby untuk membunuhnya dengan sebuah sumpit yang seketika Owen Davidson tewas di sana. Akhirnya, Zhang Tinji berhasil pulang dengan selamat dan disambut anaknya bersama Julia untuk memulai hidup baru yang lebih baik. Tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah sebuah kehidupan yang baik dan sukses tidak bisa didapatkan dengan mudah, tapi kita harus bersyukur apapun kondisinya agar mendapatkan sebuah kebahagiaan
karena belum tentu orang yang punya Lamborghini bisa bahagia karena tidak tahu bersyukur dibanding orang yang hanya motor Supra tapi bisa mensyukuri kehidupannya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.